bagaimana caranya agar swab itu tidak sampai setiap hari orang dioker-oker hidungnya itu. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas. Iya, bisa. Alhamdulillah. Oh, oke. Posisi di mana, Mas? Saya di Surabaya, Pak. Posisi di Surabaya mana? Surabaya Kebonsari. Oh, Kebonsari. Oke. Eh, Hmm. dari Ya, kemarin itu, ini iya. Dari kemarin itu saya cari kontak panjenengan, ternyata kemudian ada senior saya, Ihsan, Cak Ihsan itu yang sekarang menjadi anggota IKAMA Pusat, memberikan kontaknya. Alhamdulillah bisa sekarang. Oke. iya, iya, alhamdulillah. Oke. Oke, Mas. Pak Buhori, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Eh, Oke. Kami itu dari Hodari Podcast Rakyat. Kebetulan kami itu yang sekarang itu kita tahu bahwa di Suramadu itu sangat ada indikasi, kalau boleh tahu ya, ada indikasi sesuatu yang dampak negatif oleh pemikiran Madura. Saya ingin berbincang-bincang terkait dengan aksi demo kemarin, Pak. Tentu ini kan ada yang mengatakan bahwa aksi demo yang kemarin itu adalah inisiatif dari satu LSM dan sebagainya. Menurut Bapak ini bagaimana? Ya, kalau memang ada inisiatif dari salah satu LSM itu perlu dilakukan dan perlu bagaimanapun itu kriminal kalau merusak sampai karena bagaimana sudah merusak apa itu? Sudah merusak sifatnya, merusak posko kan? Karena merusak posko itu sudah pasti secara hukum kriminal. Namun demikian tindak lanjutnya tentu kepolisian dan itu ada beberapa KTP yang sekarang sudah ada di tangan kepolisian. Dari KTP yang ber-KTP Bangkalan itu kurang lebih seratusan KTP. Terus sementara yang ber-KTP Sampang kurang lebih 70 sekian KTP. Yang ber-KTP Surabaya sedikit sekali, mungkin tidak lebih dari 10 sampai 20 paling lemah. Nah ini tentu tindak lanjutnya ya aparat penegak hukum, baiknya seperti apa. Cuma kami harapkan, karena saya juga di samping wakil rakyat di kota Surabaya dan juga perwakilan IKAMA di Jawa Timur, bagaimana caranya agar penegakan hukum pada mereka itu sifatnya sifatnya mendidik. Artinya apa? Jangan sampai terkesan menindak mereka sampai secara hukum sampai hukuman berbulan-bulan apalagi tahunan kan gitu. Ya, kami inginnya mereka dipanggil setelah ketemu paling tidak diedukasi bahwa satu corona itu sudah jelas ada, iya kan? Keberadaannya corona itu kan semuanya mengakui, bukan saja Indonesia, tapi seluruh dunia mengakui. Itu satu. Nah, yang kedua, sekarang dulu banyak tokoh-tokoh Madura yang kurang sepaham bahwa corona itu ada, bahkan banyak menentang mereka. Tapi alhamdulillah setelah disosialisasi pejabat-pejabat, termasuk Pak Menko Polhukam yang kemarin lusa ke Bangkalan, itu semua tokoh-tokoh pesantren, tokoh-tokoh masyarakat itu semakin paham dan semakin mengerti tentang keberadaan corona. Lalu yang ketiga, tentu itu perlu penanganan bersama. Artinya apa? Mulai dari tokoh masyarakat, pemerintah, dan juga masyarakatnya itu sendiri. Hanya saja karena di penyekatan itu banyak dianggap oleh orang itu terlalu berlebihan, ya mungkin berlebihannya karena di swab setiap hari. Bagi orang yang dari Madura hilir mudik Surabaya Madura setiap hari di swab itu kurang pas, dan itu kan ada masa berlakunya. Swab antigen itu mungkin 2 hari atau bahkan ada yang sampai kalau PCR 3 hari kan gitu kan. Nah itu mungkin koordinasinya dengan wilayah setempat, bagaimana caranya agar swab itu tidak sampai setiap hari orang dioker-oker hidungnya itu kan, itu yang menjadikan masyarakat Madura seakan-akan tersinggung sekali, seakan-akan merasa disiksa sekali, dan seakan-akan ada intimidasi terhadap masyarakat Madura kan gitu. Itu yang perlu dijadikan solusinya. Walaupun yang lain-lain sudah jalan saja, karena bagaimanapun ini musibah.
Ini COVID, kalau tidak ditangani secara serius dan sesuai dengan aturan kedokteran, Iya. nanti yang rugi kita sendiri. Bukan hanya pemerintahnya, pemerintah namanya jelek. Apalagi kota Surabaya, wali kotanya masih baru. Iya. Otomatis wali kota yang baru inilah kredibilitasnya akan turun, kan itu toh. Iya. Sementara masyarakatnya juga begitu. Surabaya sudah sudah melandai sekarang dan sudah mendekati hijau. Iya. Bahkan sudah dikatakan hijau sebagian, kan itu. Lah ini kalau umpamanya tidak ditanggulangi dan tidak diantisipasi dengan maksimal, nanti jangan-jangan menguning lagi, bahkan memerah lagi. Nah ini yang rugikan kita semua, Mas. Khususnya masyarakat Surabaya, kan itu. Mari kita saling bantu, saling memaklumi, dan saling mencari solusi. Jangan sampai ada berita-berita hoax yang selalu disampaikan di media, dan apalagi sampai saling menjatuhkan, bahkan sampai saling fitnah. Itu yang kita hindari. Itu mungkin, Mas. Oke. Kira-kira ada indikasi dari Oke? Maaf, saya bicara dengan Mas siapa? Mas Hodari. Khodari ya. Oh, Ya. iya. Ya, ada Pak, kira-kira ada indikasi dari pihak luar, misalnya dari luar Madura dan Surabaya yang ingin menjadi provokatif terhadap terhadap jalannya penyekatan yang ada di Suramadu. Tentu ada yang mengatakan bahwa orang Madura diskriminasi oleh beberapa pemerintah misalnya. Ada kaitan seperti itu, Pak? Lah itu tugasnya kepolisian untuk melacaknya. Kalau memang ada indikasi begitu, ada berita-berita seperti itu. Kalau kami ya sebenarnya ya harus lurus-lurus saja, Mas. Harus berprasangka baik dan tidak mengembangkan prasangka-prasangka yang kurang baik itu, kan gitu. Tapi itu wewenang kepolisian untuk melacak itu. Jangan sampai nanti masyarakat terprovokasi betulan. Dan saya selaku pengurus IKAMA Jawa Timur sekarang ini sangat dirisaukan dengan banyaknya medsos yang berkembang, khususnya di grup IKAMA, sampai kalau umpamanya dilayani semua ngomong di medsos, ya kita bisa naik pitam, nggak bisa darah tinggi nanti naik, kan gitu. Dan lagi pula saya anggap banyak yang kurang manfaat dan banyak hoaxnya serta banyak provokatifnya. Makanya saya tanggapin sekali-sekali saja. Saya mohon dibantu oleh panjenengan, kalau memang panjenengan juga masuk di grup IKAMA, tolong dari pusat juga Pak Ketua Umum khususnya menyampaikan bagaimana caranya masyarakat Bangkalan itu tidak terprovokatif, termasuk juga Surabaya, khususnya yang Madura yang berKTP Surabaya ini tidak terprovokatif dengan berita-berita yang kurang baik. Karena bagaimanapun memang corona ini ada dan nyata adanya, kan itu, dan betul-betul dan menular dan juga mematikan. Kalau penyakit yang menular ini dan mematikan ini tidak kita antisipasi betul, diantisipasi aja masih susah untuk diatasi, kan itu. Apalagi dibiarkan, jangan-jangan nanti seperti India kita ini. Kalau seperti seperti India, naudzubillah, kita ini nanti rugi semua, gitu loh, Mas. Makanya ayo kita gotong royong, kita tolong menolong, kita saling bantu. Bagaimana caranya agar kita ini betul-betul betul-betul bisa mewujudkan masyarakat yang sehat, lahir maupun batin, gitu loh. Itu yang kita inginkan. Jangan sampai masyarakat ini nanti terkontaminasi virus. Kalau sudah terkontaminasi virus, secara fisik tidak sehat, nanti juga mengganggu kepada batinnya dan juga mengganggu pada perekonomiannya. Makanya ini saya dan sesepuh IKAMA Jawa Timur dan itu tidak capek-capeknya berbicara dengan wali kota, dengan Linmas Kota Surabaya, dengan Sekda Jawa Timur, dengan Gubernur Jawa Timur, bagaimana caranya agar virus ini teratasi dengan baik, dan bagaimana masyarakat Madura paham betul dengan masalah itu, bagaimana caranya dilakukan secara masif tapi yang tidak menyakiti masyarakat dan tidak mengganggu masyarakat, itu bagaimana caranya. Ya mungkin orang yang menyuap itu betul-betul orang yang ahli, jangan asal-asalan, orang yang masih baru jadi bidan atau orang yang masih baru jadi perawat,
terus diminta semua suruh nyuap orang-orang yang belum tentu terkontaminasi, dan cara menyuapnya kurang secara etika kurang benar, dan juga secara secara kesehatan, secara medis juga kurang benar. Lah ini nanti kan kacau semua gitu loh Mas. Yeah. Makanya saya minta tolong dengan sesepuh, dengan tokoh, bagaimana caranya agar itu semuanya dipahamkan, baik kepada tenaga medisnya maupun kepada pemegang kebijakan, serta juga kepada masyarakat secara keseluruhan. Demikian Mas. Oke. Memang di Surabaya itu kemarin itu memang nyata aksi demo dari masyarakat atau memang segelintir orang? Karena saya melihat bahwa yang diupload teman-teman semuanya video itu adalah banyak video yang lama. Kebetulan dulu itu saya sempat demo, ikut-ikut demo, tapi yang di post kemarin itu ya video lama. Jadi sehingga orang-orang itu percaya bahwa Suramadu di demo sebegitu banyak, tetapi kenyataannya kami konfirmasi dengan beberapa teman ternyata sangat sedikit dan hanya segelintir orang. Apakah dari Ikama pendapat dari Ikama ini bagaimana, Pak? Iya, kami kalau umpamanya nanti menyampaikan hal-hal yang kepada pihak keamanan, mendorong pihak keamanan atau bagaimana, nanti saya ini sebagai pengurus Ikama dianggap kurang kurang melindungi dan kurang terhadap masyarakat Madura kan gitu. Khawatir begitu. Nanti tambah fitnah lagi, hoak lagi. Saya masalah itu menyerahkan sepenuhnya kepada pihak keamanan, itu sudah ada di ranah pihak keamanan. Semuanya yang mengupload maupun yang diupload maupun orang yang antri maupun yang di KTP-nya sekarang sedang ada di kepolisian, itu semuanya ada di pihak keamanan, dan itu pihak keamanan sudah pasti mengevaluasi semuanya. Makanya saya maunya telepon Kapolres, kalau Polrestabes, maunya telepon Linmas, saya batalkan. Kenapa? Karena saya khawatir nanti bocor apa yang saya sampaikan, nanti dikira saya kurang melindungi masyarakat saya, dan kurang melindungi kurang mengayomi masyarakat Madura kan gitu. Nah ini saya jaga betul masalah ini. Cuma panjenengan sudah bisa menebak apa yang saya sampaikan ini, sudah bisa memaknai tentunya kan bagaimana caranya pihak keamanan melakukan tindakan. Cuma yang satu yang saya minta artinya apapun yang terjadi, jadi mungkin secara hukum tentu harus tegak lurus kan gitu toh. Namun karena ini sifatnya juga sedang wabah corona ini masih tinggi, dan juga ekonomi masih lemah, PAD kota maupun PAD provinsi maupun APBN kita masih lemah. Ya jadi harus disesuaikan. Kira-kira kalau umpamanya menahan 200 orang kan tentu biayanya besar. Paling tidak edukasi kepada mereka bagaimana supaya saling bantu gitu. Kalau masalah yang upload, yang ini semuanya punya maksud tersendiri. Mereka sudah punya maksud tertentu. Apa maksudnya saya tidak tahu, tidak paham kan. Kalau umpamanya seperti foto-foto lama itu di-upload dan juga antrian yang beberapa hari itu di-upload itu kan sebenarnya ya memang ada kaitannya, cuma tidak disignifikan. Mestinya kalau diviralkan cukup yang ini, artinya tidak usah diviralkan, paling tidak di-share yang cukup yang pas kejadian itu saja. Ini kan semuanya di-upload, semuanya hal-hal yang kurang bagus juga di-upload. Kami memang waktu penanganan pertama, pada hari pertama Suramadu ditutup, memang sempat nangis di tengah jembatan Suramadu karena kebetulan saya ke Madura. Pikiran yang terjadi apa? Saya mikir perjuangan para sesepuh, para tokoh-tokoh mulai zaman Pak Nur sampai kepada generasi yang terakhir yang sampai sekarang masih alhamdulillah masih sehat ini gitu loh Mas. Soalnya apa? Begitu beratnya perjuangan jembatan Suramadu supaya terwujud itu. Kan itu lah. Waktu mulai zaman Pak Nur sampai presiden mulai dipancang, mulai
setiap presiden selalu dikeluhin masalah jembatan, mulai dari Gus Dur sampai Bu Mega, bagaimana setengah dipaksa oleh para tokoh Madura untuk memancang jembatan itu. Bahkan sampai tokoh kita Pak Haji Zaini sampai ngomong, Bu, kalau umpamanya sampean bisa memancang dan berhasil menyambungkan Pulau Jawa dengan Madura, betul-betul sebagai putri provokator, betul-betul sampai akan tercatat dalam sejarah nasional, sejarah bangsa Indonesia. Makanya sampai gitu kan, alhamdulillah Bu Mega mau. Dan pemancangannya pun di 2 tempat, Madura dan di Surabaya kan gitu. Dan akhirnya sampai waktu pemilu berapa itu mangkrak, mangkrak karena pergantian presiden. Lah waktu mangkrak itu betapa sampai dari sini toko-toko itu ada beberapa rektor, kiai yang dibawa ke Jakarta untuk merayu Pak SBY bagaimana bisa meneruskan. Dan setelah diteruskan, alhamdulillah bisa diresmikan pada tahun 2004. Dan setelah itu jembatan bentang tengah itu kan hanya 850 meter itu kan hanya hanya disanggah, hanya mengandalkan pada kabel steel yang ada itu kan, sama sekali tidak ada penyanggahnya di bawahnya kan itu. Lah kalau di situ pas truk berat yang lewat di situ kemudian tertahan di situ, kalau umpamanya ambrol, dari mana uang akan membangun itu lagi? Betapa terasingnya masyarakat Madura kalau itu ambrol kan itu. Nah inilah yang kami pikirkan, dan saat itu betul-betul nangis, dan saya ngomel ke Linmas, ke petugas juga, tolong dibuka. Dan bagaimana caranya? Alhamdulillah akhirnya setelah hampir maghrib itu dibuka, ya lancar jalan, ya terus ya berikutnya tidak terlalu padat seperti itu. Makanya saya ya dalam hal ini memaklumi kepada semua masyarakat yang merasa yang memberi masukan, baik yang enak maupun yang tidak enak, itu maklumi, karena memang orang sedang galau itu omongannya kan memang nggak karu-karuan kan gitu. Cuma bagaimanapun harus berpikir sehat, jangan yang kalau umpamanya apa yang disampaikan kira-kira bukan hanya tidak bermanfaat tapi justru memprovokatori masyarakat yang lain, ini juga ada hukumnya kan gitu loh. Makanya dalam hal ini saya saling maklum. Cuma untuk yang mereka yang berbuat di luar batas, yaitu terserah pada pihak keamanan, karena sekarang sudah ada di radar kepolisian. Monggo mau diapa kira-kira, ya monggo dilanjut. Cuma yang kita sekarang di Jembatan Suramadu maupun di Madura kan sudah sepakat dengan gubernur, dengan provinsi, dengan kota Surabaya dan Kabupaten Bangkalan. Di Bangkalan sudah disekat di Bangkalan. Masyarakat yang berplat Madura, mobil yang plat Madura, motor yang plat Madura, diswab di Madura. Ber-KTP Madura, diswab di Madura, dan kalau tidak sehat, jangan ke Surabaya, langsung dimasukkan di rumah sakit terbuka, di rumah sakit lapangan di Madura, kan gitu toh. Pengobatan, peralatan boleh minta bantuan, Surabaya siap bantu, gubernur siap bantu, kan itu. Masalah tenaga juga begitu, saling bantu. Lalu kemudian yang berplat mobil berplat lain tidak Madura, Surabaya atau mungkin pokoknya lain dari Madura, dari Madura Raya itu boleh swabnya di Surabaya, kan gitu. Pasti Surabaya bukan tidak menerima orang luar Surabaya. Semua baik Madura maupun suku manapun yang mau masuk Surabaya, monggo silakan. Hanya saja pastikan bahwa yang masuk ke Surabaya itu adalah betul-betul orang sehat. Jangan sampai orang yang sakit COVID. Kalau sakit yang lain mungkin mau berobat, monggo kan gitu. Hanya saja kalau sakit COVID, karena COVID itu menular dan mematikan. Apalagi wabah yang sekarang itu dengan adanya katanya wabah Delta itu, waduh, sangat gawat katanya, kan gitu toh. Itu semua memang bagi kita memang lillahi ta'ala, tentu kita pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Namun bagaimanapun Allah itu memberikan memberikan kepada manusianya ini sesuai tergantung kepada
usaha manusianya, kan gitu loh Mas. Iya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu kan gitu toh. Betul, Nah betul. itulah Mas, saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya bicarakan ini nanti eh, kalau sampai rekam kira-kira juga disampaikan kepada teman-teman yang kira-kira ada manfaatnya. Iya, betul. Kalau kira-kira tidak mau ada manfaat, nanti tanggapannya malah nggak karu-karuan, Iya. ya nggak usah gitu loh Mas. Gitu. Kalau memang ada manfaatnya dan kalau kira-kira sama niatnya untuk memperbaiki bangsa, negara, dan juga bagaimana mengobatin COVID yang sedang melanda kita semua ini, mudah ya monggo di share. Tapi kalau tidak ya jangan gitu loh Mas. Iya. Kenapa? Semua upaya dari masyarakat Jawa Timur khususnya Surabaya dan toko-toko Madura sudah dilakukan, termasuk kemarin itu minta juga bagaimana dia lakukan penyemprotan dari udara. Alhamdulillah mungkin hari ini sudah dilakukan, bahkan mungkin tidak hanya satu pesawat helikopter, mungkin 2-3 helikopter itu terbang rendah dengan menyemprotkan cairan disinfektan itu. Dalam itu semua dilakukan dalam rangka untuk apa itu? Untuk pengobatan, untuk pencegahan COVID-19 kan itu Mas. Itu yang saya sampaikan Mas. Terima kasih. Iya. Eh, Kami itu dari beberapa media sosial, saya ingin mengedukasi masyarakat Madura. Tentu kami kan masyarakat Madura juga. Saya tidak ingin bahwa Madura itu dicap sebagai orang yang keras, orang yang tidak taat pada protokol kesehatan dan sebagainya. Inilah yang menjadi begitu banyak masyarakat itu tidak begitu tidak begitu kurang mengedukasi lah. Lah, maka dari itu kami ingin mengedukasi masyarakat Madura, terutama yang ada di Surabaya. Mari bersama-sama untuk menjaga kesehatan ini, menjaga dari COVID ini bersama-sama. Tentu ada yang mengatakan bahwa di penyekatan yang ada di Suramadu itu tidak sesuai prosedur dan sebagainya. Padahal kami sudah menelusuri banyak dan beberapa teman-teman yang saya kontak ternyata ini sesuai dengan prosedur yang ada di kota Surabaya. Karena awal dari masyarakat itu Madura mengatakan bahwa kenapa kok tidak dari awal penyekatan yang Surabaya ke Madura kok baru-baru hari ini. Ini bagaimana Pak tanggapannya? Gini Mas, itu perlu Halo? orang yang masuk ke Madura ini mau sehat mau enggak, itu kan sebenarnya urusannya masyarakat Madura, Iya, urusan pemerintahan di Madura kan gitu. iya, Kalau memang umpamanya masyarakat Surabaya diragukan kesehatannya, ya bagaimana caranya Madura mengantisipasi masalah itu? Tentu mengadakan swab di sisi Madura atau iya, sisi betul. mana yang penting orang luar Madura yang mau masuk ke Madura harus sehat kan gitu. Iya, betul. Awalnya Surabaya tidak berpikir orang yang mau ke Madura sehat atau enggak sehat, enggak masalah, terserah diterima atau enggak diterima, atau orang mau kemana di Madura, artinya enggak berpikir itu. Artinya orang Madura, orang Surabaya dianggap bukan hanya dianggap sehat semua, tapi paling tidak tidak terlalu dipikirkan oleh masyarakat Surabaya karena tidak mengganggu Surabaya kan gitu oleh pemerintah kota Surabaya. Itu wajar saya pikir gitu. Nah, tapi setelah sekarang banyak protes seakan-akan Surabaya orang kalau gitu di swab juga yang mau masuk ke Madura, dan itu kemudian sepakat dengan pemerintah Bangkalan, dengan Bupati Bangkalan dan Gubernur juga sepakat, ya sudah Surabaya tinggal melaksanakan saja. Artinya sebenarnya uang Surabaya yang anggaran banyak direfocusing untuk COVID, penanganan COVID ini sebenarnya eman Mas dikeluarkan untuk luar Surabaya kan gitu toh. Cuma ya bagaimanapun karena ini untuk kepentingan bersama dan sudah kesepakatan bersama, akhirnya ya sudah di Surabaya juga yang ke Madura di swab juga. Dan itu sebenarnya oleh wali kota Surabaya sudah diantisipasi juga. Artinya apa? Sudah dari awal penyekatan sudah dilakukan. Cuma karena tenaganya juga yang paling banjir itu dari Madura yang paling banyak. Kemudian akhirnya ditarik ke timur semua. Yang di sebelah barat kosong. Akhirnya ya sudah, ke Madura tidak seberapa penting. Banyak yang ngomong kembali ke Madura, urusan Madura.
ke Surabaya ini yang penting jangan sampai masuk orang-orang yang tidak sehat, yang kena penyakit corona ya sudah. Akhirnya karena banyak omongan begitu mungkin ya ada ngikutin kan gitu toh, Surabaya mengikutin, pemerintah Surabaya mengikutin. Mestinya itu harus dimaklumi itu. Kalau umpamanya hanya kenapa kok tidak dari awal? Dari awal sudah dilakukan oleh pemerintah Surabaya. Cuman karena yang paling manjir dan membludak itu dari Madura ke Surabaya, sedangkan yang paling sangat ingin dilindungi itu adalah masyarakat Surabaya, jangan sampai tertular virus corona lagi, karena yang sedang ganas itu di Madura kan gitu toh. Yang sedang ganas di Madura dan juga yang masyarakat Madura yang paling banyak cari makan di Surabaya, akhirnya bagaimana caranya begitu masuk Surabaya tidak menularin penyakit COVID di Madura itu yang sekarang sedang ganas itu tujuannya. Bukan berarti memilah-milah, enggak ada perbedaan, enggak ada pemilah-milahan. Semua, apalagi diskriminasi terhadap masyarakat Madura tidak ada sama sekali. Makanya mestinya masyarakat Madura dan tokoh-tokoh Madura dan kami sendiri sebenarnya, ayo baik-baik saja. Kalau mamanya kurang perlu bantuan dari Surabaya, bantuan apa, ya kita bantu kan gitu toh. Tapi kalau umpamanya selalu menyalahkan begini, nanti jangan-jangan malas juga. Teritorialnya kan masing-masing. Pemerintah wali kota Surabaya punya teritorial di Surabaya, sebatas Surabaya, tidak sampai ke Madura kan gitu toh. Bangkalan juga punya teritorial di Bangkalan, tidak perlu sampai ke Surabaya kan gitu. Kalau punya sendiri-sendiri ya bisa saja kan gitu. Tapi ini kan negara. Akhirnya makanya kita mau mendesak gubernur supaya diambil alih itu maksudnya supaya kerjasamanya betul-betul hebat, betul-betul baik. Dan kenyataannya Bupati Bangkalan sudah ke Surabaya, sudah waktu setelah dirusak poskonya itu datang Bupati Bangkalan ngomong satu meja, termasuk Pak Haji Zaini ada di situ, terus juga wali kota juga ada di Surabaya, ada di Suramadu, Bupati Bangkalan ada di Suramadu, kan itu kan sudah bagus kan gitu kebersamaan. Jadi yang jadi banyak tadi provokator yang kurang paham itu ya LSM itu juga sebagian, maaf artinya LSM tertentu kan gitu, oknum tertentu. Makanya dalam masalah itu kami menyerahkan kepada pihak keamanan, kepada pihak berwajib. Kalau memang mau dilanjutkan monggo, kalau tidak ya enggak apa-apa. Cuma paling tidak cari tahu kira-kira kalau mempunyai seperti sampai tadi ada mengatakan bahwa ada skenario dari orang tertentu, paling tidak itu diketahui dan diedukasi untuk orang itu. Jangan sampai berlanjut kembali gitu loh Mas. Berlanjut kembali, terjadi kembali semacam itu gitu loh. Dan bagaimana diedukasi mereka, kalau memang secara hukum sampai bulanan tahunan ya kalau bisa mohon jangan sampai lah. Paling tidak ya kasih pelajaran, kasih punishment kira-kira apa. Betul. Ya menggambar. Kami kan tergabung dalam beberapa anak muda yang memang perlu mengedukasi sebenarnya, terutama di Madura yang tinggal di kota Surabaya, karena memang kami itu sangat prihatin ketika ada orang Madura lawan orang Madura. Terus yang jadi penonton itu siapa? Apakah orang Madura? Pasti orang di luar sana yang begitu banyak melihat orang Madura itu sangat keras dan sebagainya. Tentu ini menjadi edukasi. Terima kasih kepada Bapak telah memberikan edukasi kepada anak-anak muda, dan mungkin insya Allah nanti kami sampaikan lewat beberapa video ini. Oke, yang terbaru Bapak, apa kebijakan pemerintah sekarang ini terkait yang penyekatan di Suramadu? Apa tetap 12 hari ada penyekatan di Surabaya? Insya Allah lanjut sampai corona ini benar-benar dinyatakan sudah landai, gitu loh. Insya Allah lanjut. Dan ini ya sisi barat, sisi kanan dan sisi kiri sekarang dilakukan semua. Makanya kami harapkan itu saling bantu, jangan saling provokasi gitu loh. Nah masalah supaya tidak saling terprovokasi itu, makanya alhamdulillah sekarang di Bangkalan dilakukan di masyarakat Madura dilakukan di Madura, yang lain Madura dilakukan di Surabaya, paling tidak kan sudah terkurangi kan gitu loh Mas. Mungkin kalaupun provokasi mungkin tidak terlalu parah kan gitu. Nanti maksudnya ya
untuk dengan begitu paling tidak teradu Madura Surabaya, Madura asli Madura dengan Madura yang tinggal di Surabaya. Ini paling tidak apa ya, tidak teradu, tidak merasa teradu. Tapi kalau umpamanya yang Surabaya, kan semuanya dibiayai oleh pemerintah Kota Surabaya dan ditempatkan di wilayah Surabaya. Mohon kepada masyarakat Madura dan LSM, teman-teman LSM yang ada di Madura, jangan lagi membicarakan kebijakan pemerintah Kota Surabaya gitu loh. Ayo bicarakan di Madura. Yang intinya, walaupun yang di Madura itu pun tolong cari positifnya, jangan hanya memprovokasi ke hal-hal yang jelek. Kalau hanya menyoroti yang kurang, siapa yang sempurna hidup ini, Mas? Semuanya banyak kekurangan dan gitu toh. Tidak ada sempurna manusia ini. Makanya ini ayo yang kurang ini saling isi. Jangan sampai yang kurang malah diprovokasi ya. Tidak ketemu nanti malah hancur karu-karuan. Jadi kita eman nih bersama masyarakat Madura dan juga masyarakat Surabaya, serta seperti sampean katakan tadi kalau umpamanya masyarakat Madura sana nanti teradu langsung bentrok, maka yang keplok tangan kan orang lain. Dan itu bukan orang yang terdidik mungkin keplok tangan, paling tidak nepuk dada prihatin kan itu. Makanya masyarakat Madura sekarang kan tidak semuanya bodoh. Masyarakat Madura sekarang sudah cerdas dan sudah bagus-bagus. Insya Allah yang terprovokasi itu hanya 1-2 orang, dan mudah-mudahan yang terprovokasi itu juga segera insaf, segera baik dan segera sadar bahwa kebersamaan ini penting, bahwa penyakit ini yang namanya musibah itu harus bisa diatasi oleh kita bersama. Demikian, Mas. Oke. Terima kasih Bapak Pak Bukhari Imran ya. Ketua Mas, makasih banyak. Ketua IKAMA berarti ya. Ketua IKAMA Jawa Timur. Terima kasih banyak. Kemarin itu saya kontak beberapa teman, nggak punya nomornya, akhirnya saya telepon langsung ke nomor yang di internet itu. Terima kasih Pak Sun, terima kasih. Ini cukup mengedukasi teman-teman yang ada di Surabaya, khususnya di Madura. Terima kasih atas waktunya. Saya simpan ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Mas.